Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menyajikan materi mengenai membuat suatu peta atau building a map yang berdasarkan kaidah kartografi tentunya. Nah, di sini semoga semuanya dalam kondisi sehat, kemudian semoga teman-teman tetap semangat dan semoga jangan lupa bahagia selalu. Di sini saya akan menyajikan building a map dalam beberapa submateri, mulai base map, kemudian mendesain untuk beberapa skala, pengaruh skala pada pembuatan peta, kemudian bagaimana cara membuat label yang baik dan benar sesuai kaidah kartografi pada titik, garis, dan area, kemudian apa saja yang harus ditampilkan dalam suatu layout, kemudian bagaimana membentuk atau membuat suatu legenda, dan yang terakhir bagaimana mengatur sebuah skala bar dan juga arah utara dari suatu peta. Dan teman-teman juga bisa mengambil atau belajar lebih lanjut mengenai materi ini di www.psu.edu/geog486/note. Nah, semua materi yang ada di presentasi ini saya ambilkan dari web tersebut. Nah, dimulai dari saya tampilkan ini peta. Peta ini merupakan peta tematik karena dia merupakan peta perang di Rusia. Nah, dalam membuat peta tematik kita bebas untuk menyajikan tampilan peta, tidak ada ketentuan. Jadi kita bisa mengekspresikan kreativitas kita pada sebuah peta, karena kartografi itu tidak hanya berupa ilmu tapi dia juga seni, di mana kita lihat kobaran dan warna yang digunakan ini tuh menunjukkan sekali bahwa emosinya itu marah, emosinya itu tegang seperti itu. Jadi peta ini tuh tidak hanya mengkomunikasikan suatu informasi, tetapi dia juga mengekspresikan emosi yang terkandung di dalam informasi peta tersebut. Nah, itu diizinkan selama itu merupakan peta tematik yang tidak memiliki ketentuan dalam pembuatan atau penyajian petanya. Kemudian ini yang kedua, ini adalah peta tentang badai yang ada di New York City. Dia kita dari informasi ini kita bisa melihat first impression kita terhadap peta ini. Oh, peta ini tentang badai karena dia dominan dengan warna biru, dengan warna putih, abu-abu seperti itu. Jadi dia tidak hanya menunjukkan emosinya, tidak hanya menunjukkan warna yang berisi informasi, tapi dia juga membuat kita itu first impressionnya itu langsung dapat sekali kita melihat peta tersebut. Nah, peta yang baik adalah peta yang tidak hanya menyajikan informasi dengan tepat, tetapi yang memiliki efisiensi, di mana pembaca itu langsung tahu peta ini tentang apa. Kemudian juga memuaskan pengguna atau memuaskan pembaca peta terhadap peta yang ditampilkan. Jadi kita bisa meresap emosinya, kita bisa mengetahui informasinya, kita juga bisa mendapatkan ketertarikan atau pemahaman secara cepat gitu. Nah, kemudian dari pembuatan peta itu tentunya didukung oleh base map. Dalam pemilihan base map kita harus memperhatikan base map yang akan kita pilih. Nah, tujuannya peta itu untuk apa, kemudian itu mempengaruhi base map yang akan kita pilih. Ada beberapa base map yang dapat kita gunakan. Yang pertama mulai dari street map. Ini sangat berguna apabila kita ingin memperoleh lokasi yang detail, konteksnya itu kita butuh yang detail seperti jalan, kemudian rel atau rumah. Kita butuh informasi detail dari base map tersebut. Nah, kita bisa menggunakan street map. Kemudian ada satellite imagery. Ini apabila kita membutuhkan atau ingin menampilkan informasi yang membutuhkan informasi lingkungan, kemudian engineering application yang berguna untuk mendukung peta kita. Nah, ini apabila kita menggunakan satellite imagery ini apabila data kita itu simple. Jadi data kita itu tidak terlalu rumit, tidak terlalu banyak, tapi kita membutuhkan dukungan informasi lingkungan.
Seperti untuk local water pipelines, apabila kita ingin membuat jalur pipa air, nah itu kita bisa menggunakan satellite imagery ini. Kemudian ada grayscale base map apabila kita membutuhkan peta yang hanya menunjang informasi kita saja. Jadi kita tidak perlu informasi yang detail seperti street map tadi, karena kalau grayscale base map kita itu hanya ditunjukkan fitur-fiturnya saja tanpa adanya informasi mengenai nama fitur tersebut, atau tidak ditunjukkan detail fiturnya. Jadi kita sudah tahu lokasinya sudah jelas, konteksnya sudah jelas, kemudian detailnya itu kita sudah ada di dalam data kita, jadi kita hanya perlu penunjang. Nah itu bisa menggunakan grayscale base map. Nah ini juga perlu kita pilih dominan warna yang kita miliki itu dominan warna ke gelap atau cerah. Nah ini mempengaruhi apabila kita ingin memilih yang light background atau dark background gitu. Kemudian ada terrain. Ini apabila kita membutuhkan base map yang menyajikan atau yang memerlukan terrain, misalnya menyajikan untuk peta mendaki gunung atau peta pergeseran lempeng, atau peta yang menunjukkan baseline. Nah kita membutuhkan informasi, atau misalnya kita udah punya kontur, nah kita pengen dukungan dari terrain base map, nah itu kita bisa menggunakan base map terrain. Kemudian ada isometric things. Ini apabila kita memiliki data DEM. Jadi kalau base map yang sebelumnya itu adalah base map yang sudah ada di dalam perangkat GIS, tetapi kita juga bisa membuat base map sendiri. Misalnya kita memiliki data DEM yang bisa berasal dari data DEMNAS, kemudian kita buat isometric theme-nya, kemudian kita atur warnanya, tampilannya kita atur, dan nanti kita gunakan itu untuk base map data kita. Nah ini sebenarnya bisa untuk mendukung untuk penyajian terrain base map yang tadi. Nah dari Hypsothings tadi, apabila kita kombinasikan dengan data kontur yang kita miliki, akan menyajikan tampilan base map yang lebih baik lagi. Kalau yang di sebelah kiri ini hanya berupa kontur, jadi dari data DEM yang kita miliki, kita bisa menyajikan sebuah kontur. Bagaimana kalau kita mengkombinasikan kontur yang sudah ada, kita kombinasikan dengan data DEM yang sudah kita berikan visual variable berupa warnanya. Nah, itu akan menambah tampilan lebih bagus lagi. Nah, ini biasanya berguna untuk data-data yang memang membutuhkan informasi terrain, seperti yang tadi ada hiking maps atau pergeseran lempeng, baseline, dan lain-lain. Nah, kemudian ini juga bisa digunakan apabila teman-teman di sini memiliki data berupa hillside, kemudian curvature, atau hillside with curvature and hypso. Nah, untuk hillside ini bisa kita buat sendiri dengan menggunakan data dari DEM. Kemudian curvature juga bisa dibuat dengan DEM. Kemudian tinggal kita kombinasikan hillside dan curvature and hypso. Ini kita gabungkan. Nah, itu juga bisa kita buat dari data DEM. Jadi base map itu tidak hanya berasal dari base map yang sudah disediakan, tapi juga berasal dari data yang memang sudah kita miliki. Atau misalnya saat melakukan fotogrametri, metode fotogrametri, kita dapat informasi mengenai foto udara, kita juga bisa tampilkan itu sebagai base map. Seperti itu. Termasuk apabila kita tidak memiliki data secara keseluruhan dan kita tidak ingin menambahkan base map karena data kita sudah sangat kompleks, cukup tambahkan layer batas administrasi di dalam peta kita, yang mana batas administrasi ini mencangkup semua tampilan muka peta. Jadi tidak hanya terbatas pada satu extent, tetapi menyangkut seluruh tampilan muka peta. Nah, itu sudah juga berfungsi sebagai base map. Tinggal kita tambahkan informasi administrasinya, misalnya batas desa, ataupun batas kecamatan, ataupun batas daerah. Itu sangat berguna apabila data kita sudah sangat kompleks dan kita hanya membutuhkan tampilan atau tambahan informasi berupa
batas administrasi daerah yang kita petakan. Kita juga bisa menggunakan data penggunaan lahan atau data zona wilayah. Kalau zona wilayah ini bisa kita dapatkan dari peta RT RW atau rencana tata ruang wilayah, ataupun kita juga bisa menggunakan data penggunaan lahan. Misalnya kita sudah melakukan digitasi data penggunaan lahan atau data land cover, nah itu sudah cukup untuk membuat base map. Base map ini adalah mencakup seluruh tampilan muka peta. Jadi tidak hanya membentuk suatu tampilan wilayah saja, wilayah bentuk tertentu, tetapi mencakup seluruh tampilan muka peta kita. Nah, sedangkan apabila kita sedang membuat informasi yang ada di air, misalnya peta hidrografi, kita juga bisa menggunakan base map yang menunjukkan hidrografi itu seperti sungai, kemudian danau, kemudian aliran air, kemudian gambut ataupun fitur air yang lain. Nah, itu bisa sangat bisa digunakan sebagai base map apabila data yang kita tampilkan ini memang letaknya ada di perairan ya, jadi bukan di daratan. Jadi pemilihan base map ini juga kita perlu perhatikan apakah data yang kita tampilkan ini tuh lokasinya ada di darat atau di perairan, karena itu akan mempengaruhi pemilihan base map yang akan kita berikan. Ini apabila ini adalah contoh tampilan base map dari OpenStreetMap, yang mana di sini dibedakan berdasarkan skalanya. Jadi saat kita menampilkan sebuah base map atau saat kita ingin menampilkan sebuah data, kita harus memperhatikan skala yang akan kita gunakan, karena skala ini menentukan tingkat kedetailan suatu peta atau suatu data yang akan kita tampilkan pula. Karena skala ini juga mempengaruhi ukuran dari label ataupun ukuran dari simbol yang kita berikan pada suatu peta. Jadi pengaruh skala ini ada sangat banyak pada tampilan petanya, kemudian tingkat kedetailan petanya, kemudian tingkat ukuran simbolnya, tingkat ukuran teksnya sendiri itu berpengaruh. Dan yang mana di dalam ArcGIS maupun QGIS kita bisa mengatur skala itu mau difikskan pada angka skala tertentu atau diberikan kewenangan untuk melakukan zoom in, zoom out, itu bebas. Tetapi kalau untuk membuat peta cetak sebaiknya difikskan angka skala tertentu, yang mana angka skala ini nilainya yang istimewa ya, misalnya 10.000, 5.000, 7.500 gitu. Jadi jangan sampai yang misalnya 1.150, nah itu dihindari. Jadi dibulatkan saja menjadi angka yang istimewa. Kemudian angka skala ini juga berpengaruh apabila kita menggunakan peta interaktif. Kita bisa menyajikan skala ini tuh kita atur. Jadi pada rentang skala berapa sampai skala berapa fitur kita akan tampil, dan pada rentang berapa sampai skala berapa fitur kita itu tidak akan tampil. Nah, itu akan sangat berfungsi pada pembuatan peta interaktif. Tetapi untuk peta cetak atau peta analog cukup fikskan angka skala tersebut. Nah, ini adalah text on maps atau pengaturan label pada suatu peta, di mana pengaturan label pada suatu peta ini sangat penting. Jadi dalam membuat suatu peta, kemudian kita sudah melakukan pengaturan simbologi, visual variabelnya sudah tepat, jangan lupa untuk memberikan juga label. Tetapi dalam memberikan label ini tidak perlu semua fitur yang ada di peta diberikan label. Berikan label yang memang perlu saja. Jadi misalnya jalan atau misalnya sungai. Jadi misalnya yang terkait bangunan, rumah siapa, mungkin itu tidak perlu ditampilkan dalam suatu label sendiri. Nah, itu label ini memiliki peran yang sangat besar pada peta karena dapat memberikan informasi secara langsung. Selain label pada peta, pemberian teks pada peta ini selain label juga pada judul, kemudian legenda dan informasi tepi. Nah, itu ada tata caranya bagaimana melakukan pengaturan teks pada peta.
Kemudian ini contoh ada peta infografis di mana teks ini memberikan peran yang sangat besar dalam menjelaskan data dari sebuah peta. Walaupun misalnya kita sudah mengetahui informasi peta ini dari visual variabel berupa warna, tapi ternyata dengan penambahan teks, kemudian grafik, dan informasi legenda, kemudian informasi aktual lainnya, juga skala, itu akan memberi peta itu menjadi semakin kaya informasi, peta itu menjadi lebih berguna lagi dan lebih menjelaskan lagi datanya gitu. Jadi teks ini benar-benar memberikan pengaruh yang sangat besar dalam penyajian suatu peta gitu. Kemudian pemilihan teks sendiri ternyata itu ada aturannya juga. Jadi teman-teman nggak bisa sembarangan dalam memilih jenis teks yang akan diberikan. Sebaiknya gunakanlah yang text fonts, bukan yang display fonts, karena display fonts ini biasanya untuk peta-peta yang memang kayak poster, kemudian yang tidak digunakan untuk kepentingan akademik gitu. Jadi gunakan yang simple, legible, kemudian dekoratif, seperti text font. Seperti kalian bisa menggunakan Arial, kemudian kalian bisa juga menggunakan Calibri, Cambria, atau Tahoma, atau juga bisa menggunakan Times New Roman dan yang lain. Nah, text font ini dibedakan menjadi dua tipe, yaitu ada serif fonts dan sans serif fonts. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Sebaiknya menggunakannya itu dengan dikombinasi. Jadi apabila peta kalian ditampilkan keseluruhannya dengan menggunakan Arial, bisa jadi gunakanlah Arial secara keseluruhan. Jangan mencampur antara sans serif dengan display fonts. Tetapi apabila kalian ingin mengkombinasikan sans serif fonts dengan serif fonts, itu tidak menjadi masalah, tetapi kalian harus hati-hati dalam menggunakannya. Atau misalnya kalian menggunakan dalam informasi tepi peta. Nah, gunakanlah font yang sama, karena font yang sama itu menunjukkan bahwa antara data yang satu dengan data yang lain, antara informasi yang satu dengan informasi yang lain, itu menunjukkan ada koheren, ada hubungan satu sama lain. Nah, itu sangat berguna pada penyajian suatu peta. Kemudian di dalam menyajikan suatu peta, Cynthia Brewer menyajikan beberapa aturan mengenai font. Font tersebut memiliki large font family. Misalnya kita bisa menggunakan tampilan font, misalnya Times New Roman itu sangat besar, large font family. Kalian bisa lihat di jenis font, baik itu di Word ataupun di ArcGIS ataupun QGIS, itu ada pilihan font family-nya itu sangat banyak. Nah, gunakan yang memang memiliki font family yang luas. Kemudian gunakanlah misalnya berupa font yang dipertebal atau di bold atau yang dimiringkan. Nah, itu akan membantu kalian meningkatkan estetik dan kejelasan suatu peta. Tetapi dalam menggunakannya ini juga perlu ada aturannya. Jadi misalnya untuk perairan, kalian bisa menggunakan italic atau font yang dimiringkan, dan kalian juga bisa menggunakan bold apabila kalian ingin menampilkan warna untuk font yang memang memiliki order seperti jalan, kemudian administrasi. Nah, itu gunakan bold dan italic untuk menambah informasi pada peta. Kemudian pilihlah teks yang memang mudah dibaca dan small point size dan angle-nya itu pas. Jadi hati-hati dalam memilih teks. Kemudian gunakan juga teks yang ukuran X-nya itu lebar atau tinggi, dan pilihlah teks yang bisa pembaca itu mudah membedakan huruf I, huruf L besar, dan angka nomor 1, atau bisa mudah membedakan itu nilai O atau angka O atau nilai 0. Jadi dalam menyajikan sebuah peta, untuk memilih font kita perlu memperhatikan 5 hal ini. Nah, untuk memberikan suatu label, kita juga perlu memperhatikan pemilihan warna dari label tersebut, kemudian pemilihan halo atau
istilahnya bisa menyajikan, tidak menutup fitur di bawahnya, tetapi tidak secara keseluruhan, kemudian bayangannya, kemudian perubahan mengenai ukuran dan spasinya. Jadi apabila kalian perhatikan peta kiri dan kanan, akan lebih baik tampilan yang kanan, karena peta yang kiri ini teksnya ini terkesan menabrak kontur, sedangkan kalau ini dia menyatu dengan kontur. Nah, ini adalah fungsi halo. Jadi teman-teman, fungsi halo. Jadi teman-teman harus perhatikan penggunaan atau pemberian label pada suatu peta. Kemudian teman-teman juga bisa menambah desain pada suatu peta, hati-hati dalam menggunakannya juga. Jadi teman-teman bisa menggunakan point size, misalnya ukuran peta, kemudian bisa menggunakan bold tadi yang saya jelaskan, ada yang besar kecil, kemudian ada juga menggunakan lightness, tingkat keterangan suatu tulisan, atau juga bisa menggunakan karakter spacing, atau ada spasi ada enggak. Nah, ini kalau keempat hal ini cocok untuk digunakan apabila kita ingin mendesain label untuk menunjukkan suatu tingkatan atau order, misalnya population size, kemudian klasifikasi jalan, kemudian klasifikasi resiko. Nah, itu cocok apabila menggunakan keempat label tersebut. Sedangkan apabila kita hanya menampilkan untuk kategori saja, misalnya administrasi daerah, kemudian penggunaan lahan, nah itu cocok gunakan tipe yang typeface atau posture atau color hue atau arrangement. Jadi gunakanlah secara bijaksana. Label yang akan kita tampilkan ini tuh merupakan label yang untuk urutan, order, atau berupa kategori. Nah, penempatan label sendiri ada aturannya untuk meningkatkan kejelasan dan keterhubungan antara satu data dengan data yang lain. Kita tidak bisa asal dalam menempatkan peta, tetapi ingat, kartografi itu merupakan ilmu dan seni. Jadi kita tidak bisa strict pada satu aturan saja, tetapi kita mengkombinasikan aturannya supaya meningkatkan estetik dari suatu peta tersebut. Nah, penempatan label ini juga berdasarkan pada ukuran, bentuk, dan tingkat kepadatan dari label yang ada di dalam peta. Nah, ini idealnya apabila titik poinnya di sini, ideal peta ideal dari penempatan label itu pertama di kanan atas, kemudian kiri atas, kemudian kanan bawah, kiri bawah, kemudian kanan, kemudian atas, dan kemudian bawah. Tetapi apabila semuanya ditempatkan di satu posisi saja, misalnya di kanan atas seperti yang ada di tampilan peta ini malah menimbulkan ambigu, karena yang Eastgate Shopping Center ini terletak di mana? Terletak di sinikah atau di sini? Nah, kita perlu memperhatikan sampai ke detail itu. Jadi kita bisa mengganti label untuk Eastgate Shopping Center ini ke posisi yang kedua, misalnya menjadi yang di posisi kanan ini. Nah, ini akan jauh lebih baik tampilan petanya karena tidak menimbulkan ambiguitas seperti itu. Kemudian ada point labels. Nah, ini juga point label ini apabila kita ingin menerapkan line break atau nama objeknya itu terlalu panjang dan menutup fitur lain misalnya. Kita perlu atur bagaimana tingkat enternya atau line breaknya itu pada peta. Nah, kita harus perhatikan di sini jangan sampai line break ini malah menimbulkan ambigu atau bingung kepada pembaca, tapi malah menjelaskan. Kemudian kita perlu atur spacingnya juga. Nah, di sini sebagai contoh yang kanan ini bagus karena bisa satu line, tetapi apabila di sini ada banyak fitur ini menjadi kurang fleksibel. Jadi perlu kita line break. Nah, line breaknya kalau misalnya seperti di tengah ini malah membingungkan karena salah dalam memberikan
line break. Sedangkan yang bagus adalah seperti yang paling kanan, Mission Hills spasi Country Club gitu. Nah, kemudian perhatikan juga penempatan labelnya. Kalau misalnya label tersebut memang untuk di daratan, tempatkan di daratan. Tetapi apabila label tersebut untuk di fitur perairan, maka tempatkan juga di fitur perairan juga. Nah, ini hati-hati dalam menempatkan label, karena label seharusnya dapat menampilkan itu sesuai fiturnya, kategori fiturnya. Dan umumnya untuk fitur yang label yang berada di perairan, dia warnanya cenderung ke biru sesuai dengan warna air gitu. Ini ada ditampilkan, ada tampilan peta yang bagus dan yang buruk, karena yang buruk ini seharusnya dia di daratan tetapi ditempatkan di perairan. Nah, penempatan label ini akan sangat meningkatkan pembaca dalam membaca suatu peta kalian. Jadi saat kalian memberikan label, kalian perlu cek satu persatu detail dari penempatan label itu. Makanya dalam pembuatan layouting, dalam pembuatan menampilkan suatu peta atau menyajikan suatu peta, kadang tidak cukup kalau hanya menggunakan perangkat GIS saja, karena biasanya perangkat GIS itu lebih strict. Nah, umumnya setelah menggunakan perangkat GIS, kita ekspor ke format yang mana bisa kita buka, misalnya dengan menggunakan Corel atau menggunakan software yang lain yang lebih fleksibel untuk desain grafisnya. Nah, ini sama, jadi ini lumayan oke, karena dia masih bisa membedakan ya, ini ke sini, kemudian ini sini. Tetapi ini kan tingkatan terakhir penempatannya, maka kita perlu perbaiki. Nah, kalau yang ini juga masih kurang bagus, karena dia masih cenderung penempatan label yang terakhir. Maka kita letakkan penempatan label yang pertama dan yang kedua, itu jauh lebih bagus. Kemudian berlaku juga untuk line label. Kalau line label ini tempatkan yang mengikuti fitur tersebut. Jadi jangan strict horizontal, jangan strict vertikal, tapi label tersebut mengikuti fitur yang memang akan didefinisikan. Nah, ini berlaku juga tidak hanya untuk fitur jalan, tetapi juga untuk fitur yang berupa kontur. Dan label ini tuh tidak perlu berulang yang terlalu sering. Jadi misalnya ini dengan ini kan terlalu dekat nih. Nah, itu tidak perlu seperti itu. Kita buatlah label yang memang simple tetapi readability, jadi mempunyai pembaca itu mudah membaca. Jadi misalnya ini simple tetapi sudah sangat cukup memberikan informasi mengenai jalan yang ada di tampilan ini gitu. Kemudian ada label untuk perairan. Ini untuk perairan biasanya kita cenderung menggunakan italic, jadi miring, tulisan miring. Kemudian juga bisa menggunakan kombinasi warna color hue, jadi untuk menekankan gitu. Dan apabila di darat biasanya kita cenderung memberikan warna hitam, kalau di laut biasanya kita cenderung ke arah warna biru. Nah, ada 3 guideline untuk membuat line label. Yang pertama, mengikuti suatu fitur tetapi tidak secara tidak strict gitu. Kemudian menempatkan label berada di atas garis. Jadi jangan di bawah kayak gini, kalau bisa memang harus di atas, jangan di bawah. Kemudian yang terakhir, jangan nulis itu upside down. Jadi kalau misalnya ini walaupun ini dari atas ke bawah, tapi bentuknya juga miring gitu. Jangan L kemudian I T L L gitu. Jadi jangan L enter, I enter, T enter, itu malah membuat bingung pembaca peta. Jadi tetap tulislah seperti biasanya. Kemudian kalau untuk area label, penulisannya itu mengikuti extendnya, jadi mengikuti bentuk petanya. Jadi kalau memang dia horizontal, bentuk horizontal, tapi kalau dia miring, ya bentuklah miring seperti ini. Kemudian hati-hati dengan spasinya, jadi teman-teman harus balance antara spasi dan ukuran dari label tersebut. Kemudian gunakanlah uppercase atau semuanya huruf besar ya. Dan
Kalau bisa di stretch, karena kalau area label kan biasanya dia mencakup area yang luas. Nah, ini untuk menghindari kehilangan informasi di satu sisi, maka kita gunakan yang stretch, kemudian uppercase, kemudian balance antara spasi dan ukurannya. Nah, ini sebagai contoh, ini ada ukuran yang ini sama-sama bagus ya. Ini bagus karena ini maksudnya bagus, ini mohon maaf salah. Ini juga bagus karena dia agak miring, jadi dia harus miring juga. Nah, kalau ini ada lumayan buruk karena dia tidak tepat di tengah-tengah, kemudian kita akan kehilangan informasi di sebagian ini. Misalnya kalau ini bagus, dia tempatannya di pas tengah-tengah, jadi dia mencakup seluruh area yang memang diwakilinya. Kemudian hati-hati dalam menggunakan halo, dan juga hati-hati dalam menggunakan leader line, atau leader line itu seperti ini. Jadi ditunjuk itu hati-hati dalam penggunaannya, karena tidak semua peta bisa ditunjuk seperti ini. Jadi kalau misalnya kebanyakan menggunakan halo, nanti hasilnya akan seperti ini, mengaburkan fitur yang ada di bawahnya. Jadi harus bijaksana dalam menggabungkan leader line dan juga halo gitu. Nanti hasilnya bisa bagus seperti ini. Ini halonya udah bagus, kemudian di sini pemberian warnanya. Jadi visual variable itu akan meningkatkan informasi peta, dan pemberian label pada peta itu akan menguak lagi informasi yang memang ingin disajikan. Dan dalam menyajikan sebuah label, kalian harus memperhatikan apakah label ini tuh bisa saya baca, kemudian apakah label ini antara yang satu dengan yang lain itu memang ada hubungannya apa tidak dengan label yang diwakilinya. Kemudian untuk layouting sendiri ada beberapa ketentuan, misalnya fitur-fitur apa saja yang harus ditampilkan dalam layouting. Yang pertama ada frame line. Jadi ini yang seringkali mahasiswa lupa membuat frame line, padahal ini adalah yang harus pertama kali kalian buat. Kemudian ada neatline. Kalau neatline ini yang melingkupi peta saja. Kemudian ada insert peta. Kemudian ada judul. Kalau subtitle ini nggak wajib ya, yang penting itu adalah judul petanya itu jelas. Kemudian ada legenda, kemudian ada data source atau sumber petanya, kecuali kalau memang peta ini atau metode akuisisi datanya itu juga perlu. Kemudian ada scale ini untuk memudahkan kita mengetahui ukuran sebenarnya, dan ada orientation atau arah utaranya. Nah, di dalam melakukan layout peta, kalian perlu memperhatikan bahwa yang pertama, penempatan informasi itu harus jelas, yang penting itu semua disajikan dulu dalam muka peta, sedangkan yang pendukung-pendukung seperti sistem proyeksi, kemudian pembuat peta atau yang lain-lain itu bisa menyusul. Yang penting informasi penting ditampilkan semua. Kalau menurut saya, tahun pembuatan peta itu juga penting. Kemudian pembuat itu juga penting karena ingin mengetahui siapa yang membuat peta tersebut. Kemudian hati-hati juga, kita harus menyeimbangkan space yang masih kosong. Jadi seluruhan tampilan peta ini space-nya harus pas, mana yang kosong, mana yang terisi. Jangan sampai ada yang terisi penuh kemudian masih ada banyak yang kosong, itu jangan sampai. Kemudian dalam membuat layout kita harus meminimalkan ambiguitas gitu. Jadi sajikan yang benar-benar itu informasi penting. Dan setelah semua terakhir peta kita sudah jadi, pastikan bahwa tampilan peta kita itu memang benar-benar menampilkan informasi yang memang kita tampilkan, dan dia antara yang satu dengan yang lain itu mendukung gitu warnanya. Jangan sampai warnanya itu bertolak belakang. Misalnya di sini kan cenderung biru ke ungu, kemudian legendanya juga usahakan sama. Ini menunjukkan bahwa masih ada hubungan antara yang satu dengan yang lain gitu. Jadi seni ini sangat perlu dalam penyusunan layouting peta. Kemudian untuk membuat suatu legenda, hati-hati dalam membuat legenda. Apabila memang legenda itu ditampilkan dalam satu kolom atau hanya satu informasi, tampilkan seperti ini dalam satu kolom, jangan sampai dua kolom. Atau misalnya
karena akan menimbulkan ambiguitas. Nah, kalau misalnya teman-teman emang legendanya itu sangat banyak, itu dilakukan column grouping aja. Tetapi dalam penempatan kolom grouping ini juga perlu hati-hati. Kalau transportasi di seperti ini berarti semua ke bawah ini adalah transportasi. Ini hidrografi semua, ini boundary semua. Jangan sampai hidrografi itu di bawah ada yang kolom 1, ada yang kolom 2. Itu akan menimbulkan ambiguitas dari pembuat peta gitu. Kemudian untuk pengaturan scale bar dan arah utara juga diperhatikan, buatlah scale bar yang simple, jangan malah membuat rumit pembacanya. Saya yakin teman-teman sudah belajar semua ya bagaimana cara membuat scale bar yang bagus. Buatlah yang simple, jangan yang terlalu rumit. Kemudian untuk note arrow-nya juga buatlah yang simple, yang dari ini tuh udah menampilkan informasi gitu. Jangan yang malah terlalu rumit, jangan malah yang terlalu mewah, karena yang seperti ini yang bagus desainnya kayak gini malah kadang membingungkan pembaca peta. Jadi buatlah yang simple seperti ini. Kemudian kalau untuk yang scale bar, buatlah misalnya yang better sampai good. Kalau misalnya default itu malah membuat bingung pembaca karena terlalu rumit di sini gitu. Nah, yang perlu teman-teman pahami dalam membuat peta, tampilan peta, kita tidak hanya mematuhi ilmu yang ada dalam pembuatan peta, tetapi kita harus menyertakan seni dalam membuat peta. Jadi kita bebas berkreasi agar tampilan peta itu benar-benar menarik, tetapi informasinya itu tetap dapat dan pengguna itu mendapatkan first impression yang menyenangkan, sehingga dalam membuat peta itu ada kepuasan tersendiri seperti itu. Untuk penjelasan pembuatan peta saya cukupkan sampai di sini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Selamat berlatih, berkreasi, karena tidak ada layout peta yang berhasil hanya dalam satu metode saja. Kita perlu berkreasi, memadukan ini dan itu supaya kita benar-benar menghasilkan peta yang sangat bagus gitu. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih ada kekurangan, dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman bisa membawa manfaat informasi yang saya sampaikan ini, membawa berkah. Kemudian teman-teman bisa bagikan informasi apabila ini memang bermanfaat. Semoga teman-teman sehat selalu, bahagia selalu, dan semangat selalu, semangat belajar. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video selanjutnya.